Kata-kata Allah itu, kata Imam Fahru Razi, dari kata al-ilah. Al-ilah itu 6. Alif, lam, kemudian alif lagi, terus lam, terus ada alif panjang, terus ha, 6. Nah, ketika jadi Allah dari 6 terus berubah jadi 4. 4 itu alif, lam 2, dan ha. Alif, lam, ha. Itu kan 4, teman-teman apalah ya. Nah itu beliau memaknai unik. Beliau memaknai misalnya alif itu simbolnya Allah. Jadi tegak sendiri, sumbernya semuanya. Kemudian lamnya yang jejer-jejer itu simbol dari alam semesta. Kemudian haknya itu simbol dari tanzih, bahwa dia maha suci dari alam semesta tadi. Tidak sama dengan apapun yang ada di alam semesta. Nah ini cara beliau menjelaskan. Lam tadi gandeng-gandeng, ada alam semesta itu, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau melihat ada 2 kelompok dalam tradisi pemikiran Islam. Ini kalimat beliau ya. Ini saya ambil dari tulisan beliau Mabahis Al-Masyriqiyah, kitab filsafat. Kata beliau begini, para sahabat kami tergabung dalam 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari mereka yang meniru para filosof Yunani, tidak mengizinkan siapapun mendiskusikan pemikiran mereka dan merasa bangga pada mereka. Mereka para filosof Yunani mampu memahami perkataan mereka, yang para filosof Yunani tadi. Dan yang lainnya terdiri dari mereka yang menolak semua gagasan mereka tanpa pengecualian. Jadi ada 2 kubu yang sangat mendewa-dewakan filsafat para filosof Yunani dan yang anti sama sekali dengan filsafat Yunani tentunya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, 2 kelompok ini salah. Salahnya di mana? Terlalu berlebihan. Ya pikirannya para filosof Yunani itu bagus, dahsyat, hebat, tapi ya tidak cocok dan benar semua untuk kita. Tapi juga tidak salah semua dan jelek semua. Kata Imam Fahru Razi, kami telah menggali jauh ke dalam tulisan para filosof sebelumnya dan telah menegaskan kebenarannya dan menolak kepalsuannya. Kami telah menambahkan prinsip-prinsip tertentu pada filosofi ini dan mengemukakan beberapa ide baru. Jadi ya, yang baik saya ambil, terus saya modifikasi, saya tambah ide-ide baru sesuai dengan keyakinan, keimanan kami. Itu maunya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi tidak kok ditolak semua atau diterima semua, dikritisi, dipilah-pilah, difilter. Makanya beliau disebut metodenya eklektisisme, milih-milih. Baik, nanti kita ambil beberapa contoh pandangan beliau tentang filsafat. Kalau tentang ilmu pengetahuan, ini saya sebut saja ya, beliau ini ahli matematika, IPA, kedokteran, geometri, astronomi, pertanian, politik, sejarah, perbandingan agama. Selain ilmu-ilmu agama, kalam, fikih, tasawuf, bayangkan kalian jurusannya 1 saja, stres sampai gak lulus-lulus. Orang bisa paham sebanyak itu ilmu, jalannya seperti apa. Padahal waktunya sama dengan kalian. Jadi beliau asik dengan ilmu. Ada yang bilang ini beda dengan para ulama yang lain, para teolog yang lain, termasuk teolog Sunni. Biasanya ulama itu ya sibuknya dengan ilmu agama saja. Di luar ilmu agama mereka tidak mau tahu. Tapi beliau ini istimewa, segala macam ilmu dijelajahi, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran jadi luar biasa. Bahkan beliau juga mengkaji ulumul awail. Sebenarnya ulumul awail ini hakikatnya ya filsafat kuno.
Filsafat Islam lama itu kadang disebut juga ulumul awail. Jadi ilmu-ilmu awal, ilmu-ilmu kuno, itu beliau juga menguasai. Termasuk, kalau ini mungkin kalian agak heran, ulumul horibah. Ulumul horibah itu ilmu-ilmu yang horib itu asing, ilmu esoterik yang tidak banyak orang bisa paham ini. Misalnya tentang talisman. Talisman itu jimat. Nah, mungkin kalian heran, ono ilmu nih ternyata bikin jimat itu. Nah, nanti kalian mesti tertarik yang ini kalau tadi saya sebut kedokteran geomantik kamu nggak tertarik, begitu tentang jimat kamu tertarik wes. Geomansi atau ramal, ramalan. Disebut ramal. Ramal itu artinya tanah. Jadi memang melemparkan benda ke tanah terus dari situ bisa menebak sesuatu. Nah, disebut geomansi. Nah, gini-gini kalian tertarik. Fisiognomi, firasat, itu tadi yang beliau nulis judulnya ilmu firasat. Saya mau membawa beberapa kutipan dari buku itu, cuma khawatir kalian baper. Karena di situ nanti detail orang itu yang dahinya seperti ini, yang sosoknya begini, cirinya begini. Orang itu ilmu firasat, fisiognomi namanya. Nah, nanti kalian jangan-jangan sedih kalau saya bacakan itu. Wah, ramalanku tidak ada yang bagus. Oke, boleh beli bukunya saja, tidak apa-apa. Oke ya, meskipun ini nanti bagi orang-orang yang benci dengan Imam Fakhrur Razi, ini termasuk bagian yang diserang. Mungkin kalau bahasa hari ini disebut, wah itu kelenek lah, itu takhayul, itu bid'ah dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, entah motifnya apa, tapi beliau menguasai. Ya kan? Ya menguasai ilmu copet kan tidak mesti dia nyopet. Jadi beliau menguasai ini bukan berarti terus beliau mendukun. Meskipun mungkin bisa karena bisa nulis kitab jimat dan lain sebagainya. Ya kalau kalian saya percaya kalau menguasai ini buka praktek perdukunan mesti. Tapi kalau beliau enggak. Beliau lebih asik dengan ilmu perjalanan ilmiahnya. Makanya mungkin ilmu-ilmu ini awalnya mungkin termasuk yang membuat beliau tertarik, tertantang. Kayak gimana sih kok katanya ada ilmu tentang jimat, ya beliau menggali terus sampai nulis kitab. Kok ada ilmu tentang firasat, apa sih hakikatnya firasat, terus beliau menggali. Itu istimewanya beliau, makanya disebut Imamul Musyakkikin. Jadi pemimpinnya orang-orang yang serba ragu ingin tahu. Bahkan nanti kalau teman-teman tertarik boleh dicari, beliau menulis ensiklopedia yang judulnya Jami'ul Ulum. Judulnya menarik, semua ilmu. Ini di ensiklopedia ini dibahas baik ilmu-ilmu nakli maupun akli. Kalam, fikih, tafsir, qiraah, bahasa, farmakologi, pengobatan, alkimia, teologi tentang logam, pertanian, geometri, ilmu timbangan, aritmatika, dan lain sebagainya. Mocone tok kesel. Apa nih, ini beliau tidak cuma beliau menguasai semuanya. Sampai di situ disebut termasuk tentang catur. Jadi skak itu, permainan catur itu beliau juga memasukkannya di Jami'ul Ulum. Bisa dibayangkan ya kalau beliau serius dengan caturnya bisa grandmaster itu. Zaman itu ya. Ini menggambarkan saja dari aspek ilmu pengetahuan betapa beliau ini memang orang yang luar biasa. Hampir semua ilmu yang kita kenali beliau kuasai. Oke, semoga ada yang terinspirasi dari sini ya, untuk banyak-banyak belajar. Ini bedanya dengan zaman modern. Begitu era modern datang, orang itu lebih menghargai para spesialis. Spesialis itu orang yang hanya menguasai satu ilmu tapi sedalam-dalamnya. Orang yang menguasai banyak ilmu tidak terlalu bisa dipercaya hari ini karena lebih suka yang spesial. Makanya spesialis itu harganya lebih mahal. Jadi kalau hari ini ada Imam Fakhruddin Ar-Razi ngelamar pekerjaan mungkin malah ditolak.
Ketika ditanya sampean bisa apa? Oh saya apa saja bisa. Itu tidak dipercaya sudah. Kalau dia jawabnya begitu kan tidak dipercaya. Hari ini tidak mungkin lah, mustahil lah kan. Jadi hari ini tidak terlalu percaya ada orang hebat. Bahkan saya lupa itu ada, mungkin masih ada ya aturan bagi yang dosen atau guru kan ada aturan. Dalam setahun maksimal nulis yang diakui itu berapa, itu ada aturannya. Jadi kalau banyak malah diragukan, apa memang bisa nulis sebanyak itu. Jadi orang pinter, canggih itu tidak dipercaya hari ini. Jadi semuanya disuruh jadi normal saja. Ya termasuk tadi, ya termasuk hari ini kan yang saya sebut tadi spesial. Dokter itu kan yang spesialis yang lebih mahal. Sama-sama pilek gini, kalau saya ke puskesmas atau ke klinik itu paling, kalau BPJS gratis, kalau bayar paling 10, 20, 5 ribu kalau di puskesmas. Tapi kalau dokter spesialis THT misalnya bisa ratusan ribu. Nah hari ini lebih dihargai spesialis. Misalnya hidung saya buntu ini ya, kalau THT ya ratusan ribu. Nyarinya di ahli. Kalau ada dokter tidak hanya THT. Kalau THT masih 3, telinga, hidung, tenggorokan. Mungkin besok ada lebih ahli lagi, hidung saja misalnya, tidak THT. Atau hidung, lubang hidung kiri saja, spesialis lubang hidung kiri. Itu lebih spesialis. Jadi nanti ini buntunya yang kiri apa yang kanan ya? Kalau yang kanan, itu mesti lebih mahal itu. Oke. Itu logik hari ini, beda sama dulu. Ini orang-orang yang menguasai banyak ilmu dihargai. Makanya zaman dulu ada mujtahid mutlak mustakil. Mujtahid mutlak mustakil itu satu orang yang punya kuasa mengistimbat hukum. Karena memang ilmunya luas, dia ngerti macam-macam bidang ilmu. Kalau hari ini agak berat. Jadi kalau hari ini mungkin yang ahli fikih ya fikih saja, dia kurang menguasai tasawufnya, kurang menguasai kalamnya dan lain-lain. Sehingga ketika mengistimbat hukum ya pertimbangannya hanya aspek fikihnya saja. Sehingga hari ini mungkin sulit mencari yang mujtahid mutlak mustakil, yang bisa berijtihad sendiri dan dianggap sah, punya otoritas di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tafsir saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Tadi saya sebut tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Selain itu beliau juga nulis beberapa kitab tafsir lagi. Ada tafsir Al-Fatihah, tafsir surat Baqarah, ada Asmaullah Al-Husna, itu juga tafsir. Ada Risalah Fit Tanbih ala Ba'dil Asror Al-Mau'idhah fil Qur'an. Ini menarik, tafsir yang menggabungkan antara metafisika dengan tasawuf dengan surat-surat. Nanti teman-teman boleh nyari itu ya. Metode tafsir beliau secara umum ini untuk mahasiswa tafsir, ada banyak sudah sebenarnya tulisan yang membahas ini. Yang pertama akli, rasional. Kemudian yang kedua menjelaskan asbabun nuzul dan munasabah. Biasanya di tafsir itu asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat, munasabah itu kesesuaian ayat dengan ayat yang lain. Dan beliau selalu menghubungkannya dengan ilmu-ilmu yang relevan. Kalau misalnya menyangkut ilmu tentang logam, ya beliau menjelaskan tentang ilmu logam. Kalau misalnya berhubungan dengan biologinya manusia, ya beliau jelaskan. Itu istimewanya karena beliau menguasai banyak ilmu. Jadi di tafsirnya beliau menggabungkan semuanya. Kemudian beliau tidak ragu, tidak malu ngutip pikiran-pikirannya pada filosof yang lain. Karena ada yang orang mungkin sudah merasa pinter terus ya wis. Padahal ngutip itu tidak ngaku bahwa itu ngutip, ini pikiran saya loh. Kayak kalian kan kadang-kadang gitu, kalau lagi pingin kelihatan gaya, terus kamu gayanya ngomong kaya filosof apa, padahal ya tadi ngutip mbok wawahi sidik kalimatnya. Karena pingin terkenal, karena pingin segera itu. Kalau Imam Fakhrul Razi enggak. Jadi ya kalau memang itu ngutip disebutkan dari siapa, mungkin para filosof kah, para mutakallim yang mana.
Dan ya kalau punya ayat hukum, misalnya menghadapi ayat hukum ini tentang apa itu, beliau biasanya menyebut pikiran semua mazhab. Kalau mazhab ini begini, mazhab itu begini, dijelaskan semua. Meskipun nanti ya karena memang beliau mazhabnya Syafi'i, pada akhirnya beliau lebih cenderung pada mazhab Syafi'i. Tapi sebelum itu dijelaskan mazhab-mazhab yang lain. Ini gaya beliau dari aspek tafsir Al-Quran. Terus tasawuf, ini menarik. Meskipun beliau dimirip-miripkan dengan Imam Ghazali, dan memang akhir hidup beliau lebih ke tasawuf. Yang jelas beliau simpatik dengan tasawuf, tapi orang sulit melacak apa beliau ini melakukan suluk, jadi penganut torekot atau sufi tertentu. Ini yang sulit dilacak. Meskipun beliau menulis misalnya yang judulnya itu Laumi al-Bayyinat. Ini orang bilang kitab ini isinya mirip dengan kitabnya Suhrawardi, Safiri Simurah, Perjalanan Simurah. Simurah ini burung. Nanti ini terkenal sekali gara-gara mungkin teman-teman pernah membaca itu karyanya Syekh At-Tor itu, Musyawarah Burung. Yang ini alegori dari orang yang melakukan suluk disimbolkan dengan perjalanan burung menuju matahari yang dipimpin oleh Simurah ini. Ada yang membacanya Simurah, ada yang membacanya Simurah. Kapan-kapan kita bahas kitab itu ya, kalau teman-teman sudah siap karena agak dalam. Nah, terkenal juga beliau ini pernah dikirimi surat secara pribadi oleh Syekh Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menasihati Imam Ar-Razi untuk meninggalkan pemikiran dialektika dan diskursif dan mencoba mencapai tahap gnosis dan kontemplasi. Maksudnya, mbok sudahlah jangan capek-capek berpikir ilmu terus. Mbok ayo latihan makrifat. Di suratnya disebut nanti di surga kedokteran dan geometri itu tidak ada gunanya. Ya ngapain kamu belajar kedokteran, geometri? Nanti di sana tidak ada teori-teori Pitagoras apa, itu tidak ditanyakan di surga. Nah, ayo makrifat. Ini antara lain suratnya Ibnu Arabi pada Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ya makanya mungkin kita tidak bisa membahas banyak dari aspek tasawuf ini, meskipun nanti aspek etika bisa kita uraikan lagi. Oke, kita mulai filsafatan sebentar dari gagasan-gagasan beliau. Itu tadi pengantarnya. Oke, nah ini contoh ya, saya kutipkan, saya bilang tadi ini nyemili sedikit-sedikit. Kalau teman-teman tertarik, silahkan dicari, digali sendiri. Misalnya tentang Tuhan. Yang pertama, tentu saja kalau ini masih sama dengan semua aliran bahwa porosnya ajaran Islam itu ya tauhid, kemahaesaan Allah. Allah itu wajibul wujud, al-maujud ala wajibul wujud. Maha pengasih, penyayang, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memelihara, dan yang mematikan. Itu kalimat dari beliau. Yang mungkin berbeda dari beliau menganggap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus ditakwil agar bisa dipahami. Ini sebenarnya dalam rangka mengkritik zaman itu ada kaum musyabbihah atau mujassimah. Karena nama dan sifat Allah dalam Al-Quran itu kan mirip dengan nama dan sifatnya manusia. Kadang disebut ada tangan, ada singgasana, ada macam-macam. Maka menurut Imam Fakhrul Razi, ya jangan dimaknai letterlek apa adanya. Nanti jatuhnya tatsim, menjisimkan Allah. Berarti apa? Harus ditakwil. Kalau Al-Quran bilang tangannya Allah atau wajhullah, wajahnya Allah, ya jangan dimaknai Allah punya wajah.
punya tangan sebagaimana manusia. Itu namanya tajsim. Maka menurut beliau apa? Perlu takwil. Nah ini nanti di kitab-kitab beliau banyak diuraikan gimana memahami wajah, gimana memahami tangan dan lain sebagainya dalam bentuk takwilnya. Kalau teman-teman ingin tahu, buka Tafsir Al-Kabir atau beberapa kitab kalam beliau. Saya kasih contoh satu cara beliau memaknai ya. Ini agak unik. Misalnya ini semacam takwil agak isyari, cara memaknai Allah. Kata-kata Allah itu, kata Imam Fakhrur Razi, dari kata al-ilah. Al-ilah itu 6. Alif, lam, kemudian alif lagi, terus lam, terus ada alif panjang, terus ha, 6. Nah, ketika jadi Allah dari 6 terus berubah jadi 4. 4 itu alif, lam 2 dan ha. Itu kan sini ada tulisannya enggak ada, bid'ah mungkin. Jadi alif, lam, ha. Itu kan 4, teman-teman apalah ya. Nah itu beliau memaknai unik. Beliau memaknai misalnya alif itu simbolnya Allah. Jadi tegak sendiri, sumbernya semuanya. Kemudian lamnya yang jejer-jejer itu, yang lam, ha itu simbol dari alam semesta. Kemudian haknya itu simbol dari tanzih, bahwa dia maha suci dari alam semesta tadi. Tidak sama dengan apapun yang ada di alam semesta. Nah ini cara beliau menjelaskan. Lam tadi gandeng-gandeng, ada alam semesta itu, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Ini contoh cara beliau memaknai. Ini namanya takwil, memaknai secara agak jauh. Nah, boleh dilanjutkan ya nanti kalau ingin memahami wajah itu apa, kemudian tangannya Allah, arsy-nya Allah itu apa, dan lain sebagainya. Ini yang jadi perdebatan mungkin sampai hari ini dalam tradisi ilmu kalam. Makanya ada beberapa ulama yang menyarankan orang-orang biasa, orang awam dalam beragama, kalau memang merasa belum mampu, jangan masuk ke sini. Terima jadi saja. Urusan debatnya biar yang pinter-pinter. Ada yang bilang begitu. Makanya Imam Ghazali menulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Kenapa? Ya karena kalau tidak tuntas belajar, tidak serius dan tidak mampu, bisa membahayakan. Itulah mengapa kadang-kadang yang dilihat bukan ilmu kalamnya. Ilmu kalam itu kan berpikir filosofis terhadap keimanan. Yang dilihat terus filsafatnya, sehingga muncul fatwa bahwa filsafat itu haram untuk orang awam. Dalam hal ini konteksnya seperti itu. Jadi karena khawatir orang biasa kalau ilmunya tidak nyampe merusak agamanya. Tapi yang ingin serius belajar mendalam tidak sambil lalu, ya monggo saja. Berarti memang levelnya tidak awam, itu memang punya kapasitas, punya kemampuan. Nah, nanti kalau dilarang semua, seperti zamannya Imam Fakhrur Razi ini, muncul banyak aliran yang aneh-aneh, yang macam-macam. Yang itu kalau perlu ditantang diskusi, ditantang debat, biar yang sesat-sesat jadi lurus. Jadi kalau semuanya menghindar dari ilmu ini, ya umat Islam nanti jadinya lemah. Jadi ada fatwa apapun, pandangan apapun, teman-teman harus meletakkannya di posisi dan konteksnya yang tepat. Baik, ini tentang Tuhan. Nah, ayo filsafatan sedikit ya, ini agak panjang. Meskipun mungkin bisa kita sederhanakan. Jadi Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ini punya pandangan bertentangan dengan para filosof sebelumnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, yang mereka punya pandangan penciptaan alam itu model emanasi. Emanasi itu kan pelimpahan.
Jadi modelnya ta'akul, Allah memikirkan dirinya, hasil pemikirannya melimpah. Terus pikiran tadi yang melimpah tadi melimpah lagi. Kadang diilustrasikan seperti sinar matahari yang bersinar atau limpahan-limpahan. Nah, ini dikritik oleh Imam Fahru Razi. Karena pandangan model emanasi tadi membuat seolah-olah peran penciptaannya Allah jadi minimal. Jadi alam semesta ternyata ya hanya efek saja, tidak secara sengaja diciptakan oleh Allah, menghilangkan irodahnya Allah. Seolah-olah munculnya alam-alam tadi dari limpahan tadi ya sifatnya otomatis, mungkin kayak tidak terlalu sengaja. Nah, ini antara lain kritiknya. Kenapa sih para ulama, para filosof tadi menyimpulkan penciptaannya alam itu modelnya limpahan? Karena mereka sulit memahami adanya sesuatu yang muncul ex nihilo. Ex nihilo itu tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ada. Segala yang ada pasti ada sebabnya sebelumnya. Jadi ini nanti perdebatan besar antara kubu creatio ex nihilo dengan kubu emanasi tentang penciptaan alam. Imam Fahru Razi ada di kubunya Imam Ghazali yang lebih memilih creatio ex nihilo. Jadi para filosof itu awalnya punya pendapat sulit ada sesuatu yang tidak ada sebab sebelumnya. Tidak ada awal sebelumnya. Hadirnya HP ini kan karena ada bahannya HP sebelumnya. Itu para filosof bilang begitu. Makanya terus lahir teori emanasi itu. Jadi alam itu ya dari sebab sebelumnya, limpahan demi limpahan tadi. Tidak seperti kritiknya mereka pada creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu kan kayak tukang sulap simsalabim, ding, ada gitu. Nah, kita kan menertawakan versi itu, tapi kata Imam Fahru Razi, loh, ndak mustahil, wong itu Tuhan. Kalau itu Tuhan, ya menciptakan dari tidak ada apa-apa, kun langsung ada, itu tidak masalah. Kelirunya kita menyamakan penciptaan versi kita yang manusia dengan penciptaannya Tuhan. Jadi kata Imam Fahru Razi, ya titik melesetnya di situ. Kita menganggap sama dengan antara penciptaan Tuhan yang maha kuasa dengan kita yang punya kuasa terbatas. Nah, jadi akhirnya meleset, kata Imam Fahru Razi. Loh, tapi kan nanti begini bantahannya orang kelompok emanasi. Berarti Tuhan itu berubah-ubah. Dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba Tuhan ingin menciptakan. Dari tidak ingin jadi ingin. Itu kan juga ada perubahan. Kata kubu emanasi kan berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Tuhan sehingga ingin menciptakan sesuatu. Jawabannya Imam Fahru Razi juga masih sama. Keliru, titik kelirunya tetap pada menyamakan kehendaknya Tuhan dengan kehendaknya manusia. Irodahnya Tuhan itu tidak bisa terbatasi. Sebelum ada apa-apa, kata beliau, ya memang makdum itu Adam, tidak ada apapun. Dan Allah menghadirkannya dari tidak ada apa-apa jadi ada sesuatu. Itu karena kehendak atau irodahnya Allah. Dan kalau Allah menginginkan sesuatu tidak harus ada yang mempengaruhi beliau dari tidak ingin jadi ingin. Wong itu Allah yang maha kuasa kok. Nah, inilah pandangan tentang creatio ex nihilo. Jadi memang Imam Fahru Razi ada di kubu ini, tidak di kubu emanasi. Ini yang membuat beliau ya memang seperti itu, sebagaimana Imam Ghazali. Jadi lebih ada di kubu creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada apa-apa. Oke, semoga paham ya. Kalau tidak paham didengarkan saja. Baik, kita tegaskan lagi.
Nah, beliau juga mengkritik prima causa. Ini teman-teman mungkin pernah dengar. Prima causa itu teorinya Aristoteles sebenarnya. Ada penggerak yang tidak bergerak. Jadi sederhananya, alam semesta ini kan pasti ada sebabnya. Sebab itu pasti ada sebabnya lagi, ada sebabnya lagi terus. Dan itu pasti nanti ada yang paling awal, yang tidak disebabkan apa-apa, dialah yang menjadi sebab bagi segala sesuatu yang lain. Ini kan prima causa, sebab yang pertama. Nah, prima causa ini kayak emanasi tadi. Awalnya memang Allah, tapi makhluk-makhluk selanjutnya itu tidak dari Allah, tapi dari makhluk yang lain. Nah, ini ditolak oleh Imam Fakhrur Razi. Kenapa? Sama seperti tadi. Seolah-olah Allah itu tidak ada perannya. Allah itu irodahnya luar biasa. Ini kalau di filsafat barat ada namanya teori jarum jam. Jadi kalau model prima causa tadi itu seperti jarum jam. Allah menciptakan jam, terus jam itu sudah ada mekanismenya sendiri biar jalan sendiri. Setelahnya Allah tidak ngapa-ngapain. Nah, ini dikritik oleh Imam Fakhrur Razi. Tidak begitu. Kalau begitu ya Allah tidak ada peran penciptaannya. Padahal Allah itu punya kudrah, punya irodat. Jadi apa tidak bisa Allah langsung menciptakan ke bawah-bawahnya? Kenapa sih kok tidak bisa begitu? Kalau hanya rangkaian sebab-sebab itu kan berarti Allah hanya jadi sebab makhluk yang paling awal. Selanjutnya Allah bukan penciptanya. Jadi itu yang dikritik oleh Imam Fakhrur Razi. Kemudian kritiknya lagi, seolah-olah dengan logika prima causa itu satu sebab selalu melahirkan akibat yang sama. Jadi prima causa itu kan hal ini kalau sebabnya begini, efeknya begini, sebabnya begini, efeknya begini, terus ditarik-tarik sampai ujungnya penggerak yang tidak bergerak tadi. Nah, kalau padahal kata Imam Fakhrur Razi, loh, alam semesta ini tidak sesimpel itu kok. Ada sesuatu yang sebabnya banyak, tidak satu, tapi hasilnya satu, sama. Ada yang sebaliknya, sebabnya satu, tapi hasilnya banyak. Contohnya misalnya sama-sama kuliah, satu jurusan, dosennya sama, bukunya sama, ujiannya sama, tapi nanti efeknya bisa beda-beda. Nah, ada juga sebaliknya. Yang satu kuliah di sana, yang satu kuliah di sini, yang satu beda-beda kuliahnya, bayarnya beda-beda, hasilnya bisa sama, sama-sama DO misalnya. Oh iya kan? Yo, kamu langsung baper kalau saya ngomong di audio itu. Jadi kritiknya Imam Fakhrur Razi, lo kalau monoton begitu rasanya kayak mesin, tapi alam semesta tidak sesimpel itu. Jadi ini kritiknya pada prima causa. Nanti memuncaknya pada ini kritik pada kausalitas, persis seperti Imam Ghazali yang juga mengkritik kausalitas. Ini sering saya jelaskan sebenarnya, model sunnatullah dan iradah qadarullah. Iya, memang alam semesta ini ada kausalitasnya. Itulah sunnatullah. Tapi kausalitas ini tidak berlaku pada Tuhan. Memang yang banyak mendebat Imam Fakhrur Razi zaman itu orang-orang Mu'tazilah. Kalau dalam ajaran Mu'tazilah ya bahkan Tuhan pun diwajibkan ini, diwajibkan itu. Tapi kalau di teologi Asy'ariyah kan tidak. Ya Tuhan itu punya kuasanya sendiri. Tidak bisa dipaksakan dengan hukum-hukum sunnatullahnya. Allah punya kudrahnya, punya irodahnya. Jadi Imam Fakhrur Razi iya
Beliau menerima ada sunnatullah, tapi sunnatullah kausalitas itu tidak berlaku bagi Tuhan yang punya kudrah dan irodah. Dengan irodahnya inilah nanti Allah bisa bahkan menghadirkan yang menurut kita mungkin tidak masuk akal. Ada mukjizat para nabi misalnya, karomah atau maunah pertolongannya Allah, yang secara rasional mungkin rasanya tidak bisa ya Pak, tapi tiba-tiba ada karomah. Misalnya kalian pesimis, saya kuliah saya mesti tidak lulus ini Pak, saya sudah mepet ini, nego-nego sama kampus tidak boleh. Kalau Allah mau dengan irodahnya, kenapa tidak? Ya siapa tahu tiba-tiba besok kamu diambil mantu sama rektornya misalnya, terus kuliahmu diurusi gampang, ternyata beres. Itu irodahnya Allah. Semula kamu hopeless, tiba-tiba ketemu jalannya. Itu irodah. Secara kausal sudah tidak mungkin lagi. Tapi siapa tahu? Wah, saya semester 14 Pak, tidak mungkin selamat sudah. Tiba-tiba terus menterinya bikin aturan baru, kuliah boleh sampai semester 20 gitu. Loh, itu kan irodahnya Allah, siapa tahu nanti menterinya dapat wahyu apa ilham gitu. Terus aturannya diganti. Nah, ini kausalitas antara sunnatullah dan kudratullah atau irodatullah. Jadi iya kita meyakini sunnatullah, tapi ada irodatullah yang bisa mengintervensi kausalitas. Jadi hukum kausalitas itu kalau dari perspektif ini jadinya tidak mutlak. Itu yang dikritikkan oleh Imam Fakhrul Razi pada yang terlalu mendewakan kausalitas dalam hidup. Bukan berarti salah, tapi harus ada ruang untuk kita meyakini adanya irodah dan kudrohnya Allah. Ya tidak hanya untuk yang sedang bermasalah, yang sedang seneng-seneng pun juga biar tidak lupa diri, kelewatan. Bahwa karena kalau Allah menghendaki, yang semula sumber kebahagiaan bisa jadi sumber bencana buat kita. Inilah kritiknya Imam Fakhrul Razi kalau pada zamannya ini mengkritiki orang-orang Mu'tazilah yang semuanya maunya serba rasional masuk akal.